Guys, kita ngerti banget kalau ngomongin kualitas SDM, sumber daya manusia. Di Indonesia tuh topik yang bisa bikin kepala mendidih dan hati nyesek. Tapi yuk kita jujur-jujuran. Bukankah kita sama-sama tahu siapa yang bikin kondisi ini jadi begini? Bukan cuma salah satu dua orang, tapi sistem politik kita dan para pemimpinnya yang jadi akar masalah. Kita punya demokrasi, iya. Tapi banyak elit politik dipilih bukan karena gagasannya, tapi karena popularitas semu. Yang penting terkenal, bukan cerdas. Yang penting bisa main citra, bukan kerja nyata. Menteri Pendidikan sibuk banget ngejual jargon kayak merdeka belajar, tapi hasilnya guru tambah bingung, murid tambah stres, dan orang tua makin gak paham arah pendidikan. Kurikulum gonta-ganti tiap ganti menteri, kayak ganti tema Instagram. Dan lihat anggaran riset kita, cuma 0,25% dari PDB. Bandingin sama Iran yang bahkan di bawah embargo aja bisa alokasikan 1% buat riset. Dana desa banyak habis buat bangun gapura, bukan greenhouse atau pusat pelatihan pertanian modern. Akibatnya, Indonesia bukan cuma kehilangan arah, tapi juga kehilangan peluang untuk mandiri secara teknologi dan ekonomi. Kita punya bonus demografi, tapi kalau nggak dipersiapkan itu bakal berubah jadi bencana demografi. Anak mudanya banyak, tapi skillnya nggak nyambung sama kebutuhan industri. Mereka lebih kenal efek filter TikTok daripada hukum Newton. Literasi turun, hoaks merajalela. Orang lebih gampang percaya bumi datar daripada konsep energi nuklir. Teknologi dianggap hiburan, bukan alat membangun peradaban. Politik udah kayak sinetron, penuh drama, bukan strategi pembangunan. Dan yang paling miris, Indonesia nggak kekurangan anak cerdas, tapi sistem bikin mereka tumpul. Kita malah sibuk debat siapa yang salah di podcast terbaru atau nyari ayat pembenaran kebijakan ngawur. Ada sarana KB buat keluarga miskin dibilang haram, tapi ngancurin hutan demi tambang dibilang halal. Ironis banget. Coba bandingin sama Iran. Negara yang udah lebih dari 40 tahun di embargo total. Nggak bisa beli teknologi, dikepung sanksi ekonomi, dan dijauhi dunia internasional. Tapi mereka nggak nangis di TikTok. Mereka justru cetak ribuan ilmuwan, insinyur, dan teknokrat. Mereka bikin drone tempur sendiri, rudal hipersonik, satelit lokal, bahkan pesawat tempur. Bukan karena banyak dana, tapi karena terpaksa harus mandiri. Dan yang bikin Barat deg-degan, mereka berhasil nembus pertahanan Iron Dome Israel dan hajar pusat riset militer Israel, Weizmann Institute. Gila, kan? Semua itu lahir dari keterbatasan. Tapi otak mereka dipakai. Otak kita, sayangnya lebih sibuk cari sound viral buat konten prank. Kita, Indonesia, punya segalanya. Akses teknologi, modal asing, demokrasi, startup, YouTube, internet super cepat. Tapi hasil akhirnya, SDM kita lebih jago main TikTok daripada bikin teknologi. Konten viral kita, prank, selingkuhan, horor palsu, bukan eksperimen ilmiah. Mahasiswa teknik lebih bangga jadi dropshipper Shopee daripada bikin inovasi. Anak-anak dicekokin iklan judi online, pinjol, skincare palsu. Ukuran kesuksesan, like dan follower, bukan karya dan paten. Kita lagi krisis arah bangsa, guys. Kita nggak tahu kita mau kemana. Nggak ada national interest yang jelas. Nggak ada grand design buat jadi negara maju berbasis ilmu pengetahuan. Sementara dunia makin kencang larinya, kita masih sibuk jadi pasar, bukan produsen. Jadi penonton, bukan pemain. Jadi konsumen, bukan kreator. Padahal kita bisa loh. Tapi sistem harus dibenerin. Politik harus jadi panggung strategi, bukan ajang cari panggung. Pendidikan harus jadi alat mencetak generasi pembangun, bukan korban kurikulum tambal sulam. Teknologi harus dilihat sebagai jalan menuju kedaulatan, bukan sekadar hiburan. Kalau enggak, kita akan tetap jadi negara penonton. Dan anak-anak kita, generasi masa depan, akan terus terjebak dalam algoritma TikTok, bukan teori sains. Gimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya.